Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kabarnya sore hari ini? Saya percaya dan saya terus berdoa agar kita selalu sehat dan di dalam setiap perlindungan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan, melanjutkan beberapa minggu yang lalu mengenai Amsal kehidupan yang berseri ini. Dan saya percaya saya akan terus berdoa agar kita mengerti dan memahami setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Dan mengubahkan paradigma kita untuk mengenal dengan benar apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Kalau Amsal kehidupan yang kelima, kita telah belajar bahwa segala jalan kita dilihat oleh Tuhan dan segala langkah kita diawasi oleh Tuhan. Oleh sebab itu nggak ada yang pernah bisa disembunyikan daripada Tuhan. Jangan lari daripada Tuhan, tetapi larilah kepada Tuhan dengan segala kelemahan kita. Kalau di Amsal kehidupan yang ke-6 kita telah belajar ada 7 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Pada hari ini kita akan belajar Amsal kehidupan pada bagian yang ke-7 di ayat yang pasal yang ke-8 ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan gini, menghormati Tuhan berarti membenci kejahatan. Aku tidak menyukai kesombongan dan keangkuhan. Aku benci tingkah laku yang jahat dan kata-kata tipu muslihat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menghormati Tuhan berarti membenci kejahatan. Kalau dalam kejahatan versi ayat-ayat yang tadi kita baca, ayat yang ke-13, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku jahat, dan mulut yang penuh dengan tipu muslihat. Kalau kita jabarkan bahwa kejahatan yang dimaksud ayat ini, yang pertama adalah kesombongan. Apa itu kesombongan? Kemarin kita sudah belajar bahwa kesombongan adalah merasa diri paling segalanya. Paling segalanya daripada yang lain. Kesombongan seringkali melekat pada orang-orang yang seringkali meremehkan orang lain. Ya. Entah itu dia punya segalanya, kekayaan atau pengetahuan. Ketika orang-orang punya kesadaran bahwa dia punya segalanya, dia akan cenderung kepada pribadi yang sombong. Kalau kita tahu bahwa dalam Amsal yang ke-16 ayat yang ke-18 dikatakan kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Orang-orang yang sombong akan jatuh dan orang-orang yang congkak akan jatuh pada waktu. Apakah kita demikian, memiliki kejahatan demikian, merasa diri paling segalanya, paling cantik, paling ganteng, paling kaya, paling pintar, dan paling segalanya. Yang kedua, kejahatan menurut versi yang tadi kita baca ini, ayat yang ke-13 ini, pasal yang ke-8 dikatakan keangkuhan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan. Versi bahasa Indonesia sehari-hari katakan aku benci kepada keangkuhan. Angkuh itu apa sih? Angkuh itu sikap yang sombong, menolak diri untuk bergantung kepada Allah. Orang-orang yang tidak mau bergantung kepada Allah adalah orang-orang yang angkuh. Merasa diri bisa semuanya. Tanpa Allah aku bisa kerja, tanpa Allah aku bisa nikah, kawin bahagia, tanpa Allah aku bisa segala-galanya. Orang-orang yang demikian akan menemui kejatuhan di dalam hidup. Karena kita tahu bahwa tanpa Tuhan kita nggak bisa berbuat apa. Di luar aku, kata firman Tuhan, di luar Yesus kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Apa yang kamu bisa itu nggak ada artinya di dalam Tuhan. Itu kejahatan versi ayat ini. Kejahatan yang ketiga adalah katakan tingkah laku yang jahat. Tingkah laku yang jahat itu artinya hidupnya penuh dengan kejahatan.
kejahatan yang sering kita lakukan. Apa? Menyakiti orang lain. Kejahatan-kejahatan yang mungkin saja di dalam pikiran kita, di dalam setiap tindak laku kita. Yang keempat, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tidak menghormati Tuhan dengan apa? Dikatakan di ayat yang ke-13, dengan mulut penuh tipu muslihat. Kata-kata yang selalu menyakitkan. Kalau dalam versi mudah dibacanya dikatakan gini, menghormati Tuhan berarti membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, keangkuhan, hidup yang jahat, dan kata-kata yang menyakitkan. Oleh sebab itu, kejahatan yang kita lakukan dengan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan bagi orang lain, orang tua kita, suami kita, sering kita kutukin, istri kita sering kita kutukin, anak-anak kita sering kita kutuk dan menyakiti hati mereka. Itu yang membuat kita jahat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Keempat sikap ini yaitu kesombongan, keangkuhan, hidup yang jahat, kata-kata yang selalu menyakitkan. Ketika kita melakukan semuanya itu adalah kita tidak menghormati Tuhan. Pesan kuat pada sore hari ini adalah awal dari kejahatan adalah ketika kita tidak lagi menghormati Tuhan di dalam hidup. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Amin.